Hai, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini aku akan ngebahas toner dari COSRX lagi ya, yaitu BHA Blackhead Power Liquid. Nah, toner ini termasuk ke dalam jenis exfoliating toner. Dia mengandung BHA. Di sini aku akan lebih ngebahas ke ingredients-nya ya, langsung aja. Ke ingredients yang pertama itu di sini ada Salix alba atau willow bark water. Nah, Salix alba atau willow bark water ini dia disebut juga ekstrak dari pohon willow atau pohon dedalu. Pohon willow sendiri itu ada bermacam-macam. Ada willow putih, ada willow hitam, ada willow ungu. Nah, kalau untuk di toner ini sendiri itu menggunakannya willow putih, nama lainnya Salix alba. Salix alba itu mempunyai bermacam-macam manfaat, diantaranya sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan juga analgesik. Nah, Salix alba itu mengandung salicylic acid. Salicylic acid adalah BHA ya, jadi BHA kan ada yang salicylic acid, ada yang betain salisilat. Nah, Salix alba itu mengandung BHA alami yaitu salicylic acid. Salicylic acid sendiri kan seperti yang sudah kita ketahui, dia sangat bermanfaat untuk acne treatment. Dia mampu mengatasi masalah jerawat. Selain itu dia juga mampu mengeksfoliasi kulit, khususnya membersihkan kulit dari blackhead atau komedo. Nah, ternyata willow bark itu tadi, Salix alba tadi, itu tidak hanya mengandung salicylic acid loh, tapi dia juga mempunyai komponen lain, yaitu phenolic acid, flavonoid, tannin, dan juga mineral. Yang mana komponen-komponen ini itu bermanfaat untuk skin rejuvenation atau peremajaan kulit. Bahasa yang biasa kita dengar anti-aging. Nah, itu kan banyak sekali ternyata ya manfaat dari willow bark water itu tadi. Oh ya, satu lagi. Willow bark water tadi itu dia mengandung oil. Itulah kenapa toner ini itu ada rasa oily-oily-nya kan. Nggak seperti toner lain yang watery, yang seperti air saja yang ringan. Tapi ini agak berat seperti oil, mengandung oil. Karena mengandung oil itu tadi, toner ini agak membutuhkan waktu untuk menyerap masuk ke dalam kulit. Jadi itulah alasannya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ingredients-nya itu ada butylene glycol. Oh ya, butylene glycol itu termasuk alkohol. Dia termasuk yang polyhydric alkohol, sesuai namanya ya, hidrasi. Dia mampu untuk mengikat air sehingga dia bisa melembabkan karena dia mempunyai fungsi seperti humectant. Kemudian selanjutnya ada betain salisilat. Betain salisilat itu BHA. Tadi kan udah disebutin yang salicylic acid, sekarang yang betain salisilat. Betain salisilat itu maksimal biasanya 4%. Kalau salicylic acid kan 2% ya. Nah, betain salisilat ini punya sifat lebih gentle daripada salicylic acid. Jadi kalian-kalian yang punya kulit sensitif lebih baik menggunakan yang betain salisilat terlebih dahulu sebelum menggunakan salicylic acid. Kemudian next ada niacinamide. Nah, kalau ini sih kayaknya udah pada tahu deh niacinamide. Niacinamide itu termasuk vitamin B3. Niacinamide itu banyak sekali fungsinya. Sebenarnya nanti aku akan ngebahas lebih detail lagi saat ngebahas serum niacinamide. Tapi ini sepintas akan aku bahas sih dikit ya. Jadi niacinamide itu kan punya berbagai macam manfaat ya. Di antaranya mengatur regulasi minyak pada wajah. Kemudian membantu mengatasi masalah jerawat. Itulah kenapa yang punya kulit oily, acne prone suka sekali dengan niacinamide biasanya kulitnya. Kemudian dia juga punya fungsi membantu untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Nah, ada catatan di sini. Niacinamide yang mampu untuk membantu menghapuskan noda bekas jerawat biasanya memiliki konsentrasi 5%, minimal 5%, dan itu pun digunakan dalam jangka waktu minimal 4 minggu baru akan terlihat perubahan yang signifikan. Namun demikian, untuk kalian-kalian yang punya kulit sensitif disarankan kalau pertama kali menggunakan niacinamide, gunakan yang konsentrasinya 2% terlebih dahulu.
untuk dilihat dahulu apakah ada reaksi sensitif atau tidak, karena ternyata ada loh orang yang sensitif sama niacinamide. Nggak semua orang cocok-cocok aja sama niacinamide. Nah, jadi dengan menggunakan yang 2% dahulu, kita bisa tahu apakah cocok menggunakan niacinamide, apakah tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, bisa dilanjutkan ke konsentrasi 5%. Nah, 5% ini sudah cukup. Kemudian selanjutnya fungsi dari niacinamide yang lain adalah niacinamide ini mampu untuk membantu produksi ceramide, yang mana dia juga berfungsi untuk melembabkan, menjaga kelembapan dari kulit kita. Nah, itu tadi beberapa fungsi niacinamide ya. Sebenarnya masih banyak sih fungsi-fungsi lainnya, tapi itu tadi next time akan aku bahas waktu ngebahas serum niacinamide, oke? Kemudian yang kelima ada 1,2 heksanediol. 1,2 heksanediol ini tadi masuk ke dalam polyhidrik alkohol juga. Alkohol yang menghidrasi. Jadi dia punya sifat melembabkan. Kemudian yang keenam ada arginin. Arginin ini asam amino ya. Dia suatu asam amino yang mampu untuk mempercepat proses penyembuhan kulit dan juga bermanfaat untuk skin rejuve atau peremajaan kulit. Kemudian yang ketujuh ada pantenol. Pantenol ini memiliki fungsi antiinflamasi dan dia juga memiliki fungsi untuk melembabkan kulit kita. Next, selanjutnya ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat ini punya fungsi untuk melembabkan dan juga untuk mengencangkan kulit. Kemudian ada santan gum. Santan gum ini sebenarnya nggak cuma digunakan di skincare, dia juga digunakan di makanan. Biasanya di makanan sebagai pengawet dan pengental. Namun demikian di skincare ini dia berfungsi untuk melembabkan. Yang ke-10 ada etilheksanediol. Etilheksanediol itu termasuk alifatik alkohol. Alifatik alkohol itu termasuk ke dalam volatile alkohol kalau nggak salah. Volatile itu alkohol yang mudah menguap, sama seperti etanol, alkohol denat. Nah, itu punya sifat volatile, mereka mudah menguap. Biasanya digunakan sebagai solvent atau sebagai pelarut. Apakah etilheksanediol ini aman? Dari jurnal yang sudah aku baca, etilheksanediol ini aman untuk digunakan di kulit kita. Jadi nggak perlu khawatir ya, walaupun dia alkohol. Lagi pula di sini kan dia ada di urutan yang terakhir. Jadi ini masih cukup aman. Oke, masalah ingredientsnya tadi udah aku bahas ya. Sekarang aku mau ngebahas sedikit pengalaman yang aku rasakan ketika menggunakan toner ini. Ini udah aku pakai setengahnya lebih ya. Jadi aku udah lumayan tahu lah karakteristik dari toner ini itu seperti apa. Jadi toner ini seperti yang aku sebutkan tadi, dia kan Salix alba mengandung oil ya, dia agak oily. Nah, karena dia agak oily itu tadi, menyerapnya membutuhkan waktu. Padahal biasanya exfoliating toner itu kan toner pertama yang kita gunakan setelah kita mencuci wajah kita. Nah, setelah kita menggunakan exfoliating toner, kita kan masih akan menggunakan hydrating toner dan skincare selanjutnya ya. Kalau exfoliating toner yang pertama kita gunakan ini udah oily, berminyak, dan dia membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk menyerap, sekitar 20 menit lebih kadang, itu aku ngerasa kesulitan untuk layering di step selanjutnya. Karena yang pertama udah oil, udah berminyak. Kalau selanjutnya yang sifatnya yang watery, yang seperti air saja, yang ringan seperti air, itu seperti nggak nyerap sepenuhnya. Itu sih yang aku rasain. Jadi agak-agak gimana ya, benar-benar butuh jeda waktu yang lumayan panjang kalau mau nunggu sampai toner ini benar-benar nyerap dulu. Itu sekitar 20-30 menit kadang. Itu sih agak merepotkannya. Tapi untuk benefitnya memang ada benefitnya. Selama aku menggunakan ini memang benar-benar aku bersih dari blackhead. Blackhead ya, komedo, yang warnanya hitam. Kalau whitehead itu kan bagiannya AHA, bukan bagiannya BHA. Jadi nanti tonernya beda lagi. Kalau
blackheadnya oke, teratasi. Kalau untuk aknenya, untuk jerawatnya sendiri menurutku masih agak kurang. Kenapa? Karena biasanya kalau aku mengandalkan ini saja untuk mengatasi jerawat, itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi harus aku kombinasi dengan serum niacinamide. Jadi kalau dalam satu rangkaian skincare itu ada toner ini dan ada serum niacinamide, itu bisa mengatasi masalah jerawat. Tapi kalau aku hanya menggunakan ini dan lainnya hydrating toner dan tidak menggunakan aktif selain hanya ini saja, itu kurang menurutku, masih belum bisa untuk mengatasi jerawat. Itu aja sih notes yang penting menurutku dari toner ini. Oke, I hope it helps, semoga membantu. Jadi toner ini bukan toner yang buruk ya, dia bagus. Cuman itu tadi ada ya yang harus kita perhatikan dalam penggunaan dari toner ini tadi. Kalau ditanya apakah aku akan repurchase atau enggak, jawabannya kemungkinan enggak, karena aku pengen menggunakan toner yang waktu kita proses layering itu nggak perlu mikir dan nggak perlu menunggu lama. Sementara manfaat dan benefitnya juga aku menginginkan yang bisa mengatasi masalah blackhead dan juga bisa mengatasi masalah jerawat. Oke, sekian hari ini dari aku. I hope it helps. Semoga membantu. See you in my next video. Bye.